Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Zulfani Lubis dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mencontohkan membuat hand sanitizer yang benar yang sesuai ketentuan WHO. Nah, WHO adalah sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia. Terima kasih. Nah, gampang banget bukan cara pembuatan hand sanitizer sesuai ketentuan WHO. Nah, tipsnya itu kalau misalnya pengen hasilnya jadi, kita bener-bener harus si hand sanitizer itu harus sesuai takaran, mulai dari alkoholnya, terus air sulingnya itu harus sesuai takaran, apalagi H2O2 yang bisa dibilang berbahaya. Kalau lebih banyak itu bakalan mengiritasi kulit kita. Nah, di sini aku mau ngejelasin kembali kalau misalnya si aloe vera itu bisa digunakan untuk menjadi hand sanitizer, namun tugasnya itu hanya untuk melembabkan kulit. Misalnya dia pakai alkohol. Nah, alkohol itu kan sifatnya dingin dan bikin kulit kita itu kering. Nah, si aloe veranya itu kembali untuk melembabkan kulit kita. Nah, banyak banget nih tutorial di YouTube yang menggunakan cuman aloe vera doang. Itu tuh nggak bisa untuk dijadikan hand sanitizer. Kenapa? Karena itu tidak bisa untuk menghilangkan bakteri. Mungkin bisa dari eksa aloe veranya, namun tidak begitu bisa seperti kadar alkohol. Nah, sekarang aku mau bahas tentang kadar alkohol. Nah, kadar alkohol yang aku gunakan itu 96%. Bisa juga menggunakan kadar alkohol 70%. Namun kadar alkohol semakin tinggi itu akan semakin emang menyebabkan kulit kita kering, tapi akan semakin bagus untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di kulit kita. Di sini aku mau ngejelaskan rincian harga nih. Kalau misalnya kalian pengen ngejual langsung sih hand sanitizer ini aku beli di Loko Prima Mandiri. Ini aku beli semua bahan-bahan kimianya itu di toko kimia, semua bahan-bahannya ada. Ini di sini aku beli alkohol itu harganya 30.000, itu 1 liter. Kemudian aku beli giserinnya 10.000, itu setengah kilogram. Kemudian aku beli kayak sapu tangannya itu 15.000, itu aku beli buat yang tadi buat ngelindungin tangan aku. Pokoknya total semua belanjaan aku itu 73.000. Nah, dengan harga 73.000 kita udah mendapatkan semua bahan kimia, mulai dari si alkohol, H2O2 dan lain sebagainya. Nah, serta tadi emang aku nggak punya gelas takar yang mili-mili gitu, aku nggak punya, dan itu aku beli di toko kimia itu sekitar harga 15.000. Nah, kalau misalnya kita pengen jual belikan lagi, anggap aja si hand sanitizer ini isinya 100 ml, tadi aku dapat 10 botol. Nah, ini bisa kita jual 25.000 dengan harga 100 ml, karena banyak banget yang jual lebih dari harga segitu. Tinggal kita kasih label aja dan kita kasih tahu komposisinya apa, terus kita kasih tahu cara penggunaannya, kita pakai logo kita, kemudian kita jual. Harganya itu bisa kita jual 25.000. Nah, kalau misalnya kita jual 25.000 kali 10.000 itu 250.000 dari modal 73.000. Pembuatannya bener-bener gampang. Jadi kayak 250.000 dikurang 70.000 itu kalian bisa dapat keuntungan lebih dari 100%. Nah, makanya banyak banget nih yang tiba-tiba ngejual hand sanitizer. Cuman di sini aku mau ngasih tahu pembuatan hand sanitizer sesuai standar WHO. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhin untuk membuat hand sanitizer sesuai ketentuan WHO. Nah, di sini ada alkohol kadar 96%, itu kita pakai 833 ml. Nah, yang kedua ada H2O2
kita gunain cuman kadar 3%. Kenapa cuman kadar 3%? Karena kalau semakin banyak kadarnya akan merusak atau meriritasi kulit, karena ini sifatnya benar-benar keras. Nah, terus yang ketiga ada gliserol kadar 98%. Nah, ini kita pakai 14,5 mili. Nah, ini gak terlalu berbahaya karena ini juga bisa digunakan untuk campuran makanan. Nah, yang keempat ada air suling. Nah, air suling ini adalah air yang sudah kita masak lalu didinginkan kembali. Kemudian ada pewangi limon 5. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu digunain, nggak pakai ini juga nggak masalah, cuman aku tambahin pewangi ini untuk nanti si hand sanitizernya itu lebih wangi lagi gitu. Maksudnya kayak kita ngerasainnya dan kita gunainnya bener-bener enak. Kemudian yang terakhir ada gelas takar. Kenapa kita gunain gelas takar seperti ini? Karena mili yang kita gunain dari setiap bahan itu harus benar-benar sesuai. Kenapa harus sesuai? Karena kalau misalnya nggak sesuai, nanti jadinya kayak H2O2 ini sifatnya keras. Dia harus sesuai benar-benar. Kalau 14,5 mili ya 14,5 mili aja, nggak bisa lebih gitu. Nah, yang pertama di sini kita masukkan alkoholnya dulu sesuai takaran. Nah, ini ada alkoholnya. Ini 500 ml. Kita masukin, dan kalau 830 harus 833 ml, berarti alkoholnya kurang 333 ml lagi. Nah, harus 33 mili lagi. Nah, 333 itu di sini angkanya 300, dan di sini ada 3, kemudian sedikit, nambah sedikit. Nah, ini kita masukkan. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan H2O2. Nah, ini totalnya 41,7 mili. Ini aku bikin 40 naik sedikit. Nah, ini kita campurkan, lalu kita aduk lagi. Alkohol itu sifatnya dingin, bener-bener aku ngerasa di tangan aku dingin banget. Dan selanjutnya ini kita masukkan air suling. Nah, air suling ini sebanyak 110,8 mili. Di sini aku buat 110, lebih dikit. Nah, ini kita masukkan juga air sulingnya dan diaduk. Setelah itu yang terakhir baru kita campurkan. Nah, kita campurkan si pewangi limon 5 ini. Nah, kita campurkan si pewangi limon 5 ini. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, pewangi limon 5 ini wanginya seperti kayak sunlight gitu, warna lemon. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke botol. Nah, di sini aku udah siapin botol-botol seperti ini, udah aku bersihkan juga. Nanti kita tinggal masukkan si hand sanitizer ini ke botol ini, lalu kita akan coba berikan ke 3 orang. Gimana sih rasanya setelah pakai hand sanitizer yang dibuat ini? Nah, ini adalah hasil hand sanitizer yang telah jadi. Ini bisa jadi sampai 9 botol.
Setelah saya membuat hand sanitizer ini akan saya simulasikan ke 3 orang mencoba gimana sih rasanya kalau pakai hand sanitizer ini. Terus apakah membuat hand sanitizer di rumah sesuai standar WHO diperlukan di masa COVID seperti ini. Nah, sekarang di sini saya mau mensimulasikan kepada orang pertama. Di sini saya mau nanya ke dia setelah pakai hand sanitizer ini gimana sih rasanya. Nah, sekarang kita semprot ke dia. Nah, gimana rasanya setelah pakai hand sanitizer ini? Jadi lebih bersih dan lebih wangi. Apakah harus pakai hand sanitizer ini di masa pandemi? Sangat diharuskan karena untuk melindungi juga dan untuk membersihkan juga dari berbagai kotoran. Apakah kita lebih baik membeli atau membuat sendiri? Lebih baik membuat sendiri. Lebih baik membuat sendiri. Kenapa harus membuat sendiri? Ya lebih terjangkau sama supaya lebih ada pengalaman juga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang di sini kita akan uji coba ke orang yang kedua. Ini saya akan uji coba untuk ke nenek saya. Nah, di sini saya akan mau memakaikan hand sanitizer yang udah saya buat ini. Nah, gimana sih rasanya setelah pakai hand sanitizer yang saya buat ini? Rasanya enak, dingin, terus halus ya. Terus Wangi. wangi. Nah, menurut nenek, bagus gak sih membuat hand sanitizer sendiri di rumah? Bagus. Bagusnya Bagus kenapa? juga karena hemat ya. Terus apa ya? Nah, gimana nih menurut nenek? Harus banget gak sih kita bikin hand sanitizer ini di rumah? Harus banget karena hemat, terus murah. Udah gitu aja. Bikin sendiri. Mending bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, menurut nenek hand sanitizer ini bagus gak sih digunain di masa pandemi ini? Apa mendingan pakai hand sanitizer atau pakai sabun cuci muka biasa? Sabun cuci tangan biasa? Mendingan pakai hand sanitizer ya. Karena lebih praktis. Praktis. Wangi. Ketimbang harus ngeluarin air. Oke, terima kasih. Nah, di sini orang yang ketiga yang akan saya pakaikan hand sanitizer. Nah, di sini kita langsung pakai aja hand sanitizer yang udah saya buat. Aduh. Nah, Semua. gimana sih menurut Mama perasaannya setelah pakai hand sanitizer ini? Enak, lembut, dan wangi. Nah, menurut Mama, mendingan kita pakai hand sanitizer ini atau pakai sabun cuci tangan biasa? Mending pakai hand sanitizer Kenapa alasannya? karena lebih praktis. Oke, nah untuk yang ketiga aku mau nanya ke Mama, mendingan kita pakai hand sanitizer ini mendingan beli atau kita buat sendiri? Buat sendiri Kenapa harus buat sendiri? lebih hemat. Nah, menurut Mama lagi, wajib gak sih penggunaan hand sanitizer di masa COVID seperti ini? Wajib Kenapa? ya, buat menjaga. Menjaga dari COVID. Oke, kasih. Nah, di sini saya udah simulasiin ke 3 orang gimana sih rasanya setelah pakai sanitizer ini. Nah, menurut ketiga orang yang udah saya tanyain ini, menurut mereka itu rasanya dingin. Nah, kenapa dingin? Karena di sini ada campuran dari alkoholnya 96%. Nah, terus menurut mereka juga wangi. Kenapa wangi? Karena di sini saya nambahin pewangi di hand sanitizer ini untuk lebih nyaman saat digunakan. Nah, di sini juga saya tanya nih ke mereka bertiga, menurut mereka tuh bagus gak sih kita buat sendiri daripada kita beli ke
hand sanitizer secara langsung. Nah sebenarnya kalau misalnya buat sendiri itu jatuhnya lebih hemat karena kita nggak nginiin untung sama ruginya. Nah kalau misalnya kita beli itu lebih praktis. Nah perbedaannya cuma di situ ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah yang ketiga di sini saya tanya lagi nih, si hand sanitizer ini nih wajib banget gak sih digunain di masa pandemi seperti ini? Nah menurut mereka bertiga sangat wajib karena untuk menjaga dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah yang keempat di sini saya tanya lagi nih, apakah mendingan menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan biasa? Nah, menurut mereka bertiga lebih bagus untuk menggunakan hand sanitizer karena lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Kalau sabun cuci tangan biasa itu digunainnya menggunakan air dan itu lebih lama untuk digunakan. Kan kalau hand sanitizer tinggal semprot. Nah, itu saja yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.